Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Darta. Kali ini kita akan membahas harta apa saja yang perlu Anda masukkan di dalam program pengungkapan sukarela setelah yang satu ini. Oke guys, ini saya akan bahas konten khusus buat teman-teman yang bingung ya, karena banyak yang bingung terkait dengan program pengungkapan sukarela ya. Mungkin salah satunya dengan Anda juga ya, pasti bingung ya. Nah, anyway guys, saya akan jelaskan secara detail. Pastinya Anda coba nanti mungkin boleh bawa notes gitu ya, supaya nggak lupa gitu ya. Atau Anda boleh notes juga di handphone Anda supaya juga nggak lupa terkait dengan apa yang akan saya jelaskan ya. Kenapa kok saya buat video ini ya? Karena banyak yang DM ya terkait dengan ini, dan banyak yang bingung juga gitu. Ternyata mereka banyak yang belum mengerti konsep pelaporan harta gitu ya, konsep pelaporan harta ya. Sebagai contoh misalnya ada yang DM saya ngomong, Pak, saya itu kondisinya punya pembelian gitu ya, punya pembelian gitu ya, pembelian barang, karena dia buka toko atau punya usaha, terus dia punya pembelian barang persediaan yang hitungannya pembelian itu belum bayar karena dia masih utang ke supplier ya. Apakah perlu bayar PPS gitu ya? Apa perlu bayar itu diikutkan di PPS ya? Jawabannya enggak ya, itu nggak perlu ya. Contoh yang lain misalnya ada juga yang ngomong, Pak, saya ini dipinjam nama Pak daripada bapak saya gitu ya. Nah kebetulan harta tersebut sudah dimasukkan di SPT bapak saya ya, tapi apakah saya perlu ikut TPS? Jawabannya juga enggak perlu gitu ya, itu contohnya. Setelah lagi misalnya, Pak, saya itu beli rumah Pak gitu ya, patungan ya, dengan kondisinya adalah dengan pacar saya gitu ya. Nah namanya nama saya Pak, tapi belinya patungan dengan pacar saya gitu ya. Nah berapa yang harus di PPS kan? Apakah semua ya? Enggak perlu semuanya, yang perlu Anda masukkan adalah berapa, cuma yang bagian yang Anda bayar. Ini sebagai contoh guys, karena banyak sekali contohnya ya, banyak sekali kasusnya terjadi ya. Teman-teman yang mungkin juga memiliki kasus yang sama boleh DM di bawah ya, karena bisa jadi yang saya contohkan atau saya sampaikan bisa jadi mungkin kasus Anda kan berbeda ya. Jadi Anda tanya aja di bawah di komen ya, atau Anda boleh DM saya di Instagram, dapat follow dulu baru Anda DM di Instagram supaya dapat respon cepat ya, dan saya akan jawab ya. Nah, menjawab pertanyaan tadi yang awal dari judul kita, bahwa apa saja sih harta yang harus saya laporkan di PPS ya. Boleh saya garis bawahi guys, konsepnya adalah harta yang bisa Anda laporkan ya. Syarat yang pertama adalah harta yang benar-benar menjadi milik Anda. Maksudnya gimana? Jadi misalnya seperti ini guys. Misal Anda beli rumah. Misal ya, Anda beli rumah, Anda menggunakan KPR. Let's say Anda membeli rumah harganya 1 miliar misalnya ya. Terus Anda sudah KPR ya. KPR itu yang sudah menjadi bagian Anda ya, sudah Anda bayar kira-kira sebesar 300 juta ya. Bagi 700 jutanya itu kondisinya Anda masih utang sama orang lain. Nah pertanyaannya, berapa yang menjadi harta Anda? Apakah 1 miliar ataukah 1 miliar dikurangi 700 juta ya, yaitu 300 yang sudah Anda bayar ya. Tentunya jawabannya adalah yang 300 aja guys. Jadi ketika Anda ketika Anda PPS, Anda tidak perlu masukin 1 miliar. Kenapa? Karena 1 miliar ini belum menjadi harta Anda. Yang benar-benar menjadi harta Anda hanya cuma 300 juta yang sudah Anda bayar kepada bank. Seperti itu contohnya. Misal lagi, Anda memiliki uang deposito misalnya ya, tapi ternyata Anda misalnya Anda refinancing rumah ya. Jadi Anda tahu refinancing nggak? Mungkin Anda kalau nggak paham, saya jelaskan dikit ya. Refinancing ini contohnya gini, Anda itu memiliki aset rumah yang kondisinya Anda itu sudah lunas ya, sudah nggak perlu utang. Tapi karena Anda perlu penambahan modal, atau Anda memang melihat refinancingnya ini bunganya murah, maka Anda masukkan rumah Anda ke bank, lalu Anda refinancing kan, Anda mendapatkan uang dapat dana segar dari bank dengan bunga yang cukup minim, bisa gitu ya. Jadi misalnya rumah ini harganya 3 miliar ya, Anda masukkan ke bank ya, Anda dapat 1 miliar. Jadi bahasanya Anda utang ke bank dapat uang tunai ya. Nah maka yang dimasukkan ke dalam tax amnesty atau di PPS ini adalah yang mana? Yang pasti rumah Anda 3 miliar tadi itu sudah merupakan aset Anda, karena ini istilahnya 3 miliar sudah nggak ada utang ya. Tapi ketika Anda utang lagi 1 miliar ke bank, Anda akan mendapatkan 1 miliar uang tunai.
dan mendapatkan 1 miliar utang. Bahasanya itu klop, nol. Jadi Anda nggak punya harta. Jadi Anda punya uang 1 miliar tambahan, tapi itu adalah utang. Jadi ibaratnya Anda nggak punya harta apa-apa. Ya, nol. 1 miliar kurang 1 miliar, nol. Jadi Anda nggak perlu TA-kan uang tersebut, guys. Ya, kalau itu memang uang masih uang bank, ya sudah anggap utang. Berarti Anda nggak perlu PS-kan, Anda nggak perlu TA-kan karena Anda masih utang dengan bank. Ya, kurang lebih gitu. Nah, contoh berikutnya, join ya. Ini contoh ya, Anda join dengan kekasih Anda. Ini yang sering terjadi ya, teman-teman yang mungkin mau nikah gitu ya, yang mungkin sudah siap-siap menikah, nyicil rumah dengan pasangannya gitu ya, terus nyicil rumah barengan gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa apa? Bahwa yang mencicil itu harus memasukkan komponen cicilannya, memasukkan asetnya tadi ke SPT-nya. Jadi jangan sampai lupa, oh Pak saya cicil barang-barang tapi saya nggak masukin juga, nggak boleh. Ya, masukin ke dalam SPT Anda supaya jelas, oh bahwa saya punya uang muka rumah atau Anda punya pembayaran kayak DP rumah atau apapun, atau uang tunai atau tunai lainnya atau harta lainnya Anda akuin di SPT Anda ya. Itu sebagai cicilan rumahnya supaya Anda nggak bingung. Yang di satunya juga sama. Jadi berapa besar yang Anda masukkan. Meskipun yang punya nama satu, ya misalnya namanya si perempuan, si cewek nih, ya biasanya si cewek karena yang lakinya ngalah gitu ya. Kasih yang si perempuan atau kebalikan yang lakinya karena lakinya nggak mau ngalah, saya juga nggak tahu gitu ya. Nah, maka meskipun yang diakuin si lakinya, tapi tetap aja karena uangnya berdua, maka dua-duanya harus melaporkan di SPT. Jadi kalau misalnya mau TA pun, TA kan hanya bagian uang Anda, PPS kan hanya bagian uang Anda yang Anda bayar. Jadi itu supaya Anda nggak terlalu bingung. Ya, terus misalnya Anda punya uang dari orang tua. Nah ini perlu dipahami ya guys. Kalau misal gini, Pak, saya ini kondisinya dapat warisan. Ya, nah ini yang sering terjadi karena ini konsep warisnya memang kadang-kadang teman-teman juga bingung. Ya, saya dapat warisan Pak. Ya, dapat warisan uang. Nah ini juga sering ya. Dapat warisan uang tunai misalnya 150 juta. Ya, misalnya ini pernah kejadian juga. Tapi 150 juta ini Pak, saya dapat warisnya sudah habis Pak biaya. Sudah habis Pak karena dapatnya misalnya 2015 nih ya. Ternyata di 2020 uang sudah habis. Ya kondisinya kenapa? Karena digunakan biaya hidup, digunakan untuk apa namanya apa kayak gitu ya. Mungkin mohon maaf nih misalnya pembelian makam misalnya gitu ya atau biaya apa. 2020 sudah habis Pak. Apakah saya perlu PPS nggak Pak di 2015? Nah, kembali guys bahwa PPS itu Anda cek sampai dengan 2020. Ini sering ya teman-teman perlu notes ya, ini perlu berdengarin ya. PPS itu sampai tahun 2020 akhir ya. Jadi kalau teman-teman cek di 2020 akhir Anda sudah tidak punya hartanya, maka Anda nggak perlu PPS kan. Meskipun Anda dapat warisnya di 2015 ya. Ini supaya clear. Jadi Anda nggak perlu PPS kan. Anda PPS kan hanya yang sampai 2020 ada ndak asetnya. Kalau udah habis ya udah nggak usah dipikirin. Ya, tapi kalau udah habis, nah ini yang Anda perlu perhatikan, ya. Nah, ada kasus yang agak lucu nih, ada kasus yang agak lucu bahwa ketika gini, dia dapat uang tunainya 2020, ya. Tapi digunakan untuk beli makam. Ini kejadian true story kalau teman-teman menghadapi masalah yang sama ya. Jadi kebetulan dia dikasih uang tunai orang tuanya sebelum meninggal ya. Cerita aja sebelum almarhumnya meninggal, dikasih uang tunai misalnya 100 juta untuk beli makam misalnya gitu. Karena anyway kalau teman-teman yang tahu beli makam juga beberapa tempat makamnya mahal-mahal gitu ya. Harga makamnya mahal ya. Kalau yang mungkin mereka disiapin orang tuanya nih beli makam nih 150 juta misalnya ya. Dimasukin 2020, tapi waktu meninggal orang tuanya 2021 pertengahan meninggal, terus diberikan makam. Pertanyaannya, perlu di PPS kan nggak? Ini saran saja sih, kalau menurut saya nggak perlu. Kenapa? Karena uang itu bukan uang Anda, uang itu untuk beli makam, uang itu untuk orang tua Anda. Jadi kalau saran saya sih mungkin ini bisa berbeda ya, pendapat saya dengan pendapat pihak lain atau pendapat KPP saya juga bisa beda. Tapi ini saya nggak ada maksud apa-apa, ya saya hanya ngomong secara netral. Kalau memang sudah diberikan makam, ya maka ini kan juga bukan harta. Anyway makam nggak bisa dijual lagi kan gitu. Kecuali Anda misalnya 150 juta ya Anda belikan mobil, ya ini harus PPS ya. Tapi kalau diberikan makam uangnya sudah habis ya, maka ya menurut saya tidak wajib Anda PPS ya. Itu gambarannya ya. Anyway pasti saya yakin dan percaya banyak kasus lain yang terjadi ya. Mungkin Anda juga memiliki kasus yang berbeda ya. Anda boleh drop komen di bawah ya supaya saya bisa kasih gambaran, karena tidak gampang juga karena kasusnya bisa macam-macam. Anda perlu komen di bawah, tapi minimal secara umumnya saya jelaskan supaya Anda paham. PPS adalah di tahun 2020. Di bawah 2020 nggak usah dipikirin. Pokoknya 2020 masih ada atau enggak. Ya, kurang lebih itu.
Kalau yang masih pertanyaan, silahkan komen di bawah, drop komen di bawah. Kalau misalnya pengen dapat respon cepat, teman-teman juga boleh follow saya di Instagram, DM saya di Instagram, supaya juga saya bisa dapat responnya dengan lebih cepat ya. Gitu, kurang lebih itu guys gambarannya. Buat teman-teman yang happy dengan video ini juga silahkan di like, di share, dan di subscribe supaya dapat update terus video-video yang menarik daripada yang kami buat ya. Sekian teman-teman, selalu sehat, selalu semangat, selalu berbahagia, dan jangan lupa ikut PPS ya, karena sudah mau habis masanya ya. Thank you, bye-bye.